Malaysia bantu Indonesia B17 meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, Timnas Indonesia U17 sudah lolos ke babak 8 besar dan akan menghadapi Korea Utara U17. Pencapaian Timnas Indonesia U17 ini merupakan suatu catatan sejarah terbaik, karena di ajang ini Timnas Indonesia U17 juga lolos ke Piala Dunia U17. Suatu ajang yang selalu diimpi-impikan oleh beberapa negara termasuk tetangga Indonesia. Akan tetapi lolosnya Indonesia U17 ini seakan membuat sebagian warganet sebelah tak tenang, hingga ada yang berkali-kali memuat postingan yang jika dilihat seakan iri ataupun cemburu dan kesal dengan prestasi Timnas Indonesia. Ada yang menulis Indonesia U17 boleh menang dengan negara lain, tapi tak bisa mengalahkan Malaysia. Kemudian ada juga akun yang menulis, Malaysia bantu Indonesia U17 meningkat. Dengan narasinya selepas kalah dari Malaysia 5-1 pada Piala Asia U17 2023, Indonesia U17 membuat pergerakan drastis dan mengadakan pertandingan persahabatan melawan tim-tim negara-negara AFF hingga lolos ke Piala Dunia U17. Sontak hal tersebut mengundang ragam komentar baik dari warganet Indonesia maupun dari warganet negaranya sendiri. Dan beginilah komentar dari warganet Indonesia. Assalamualaikum World Cup Qatar, Pacik cukup lihat saja di depan televisi tuh. Indonesia sibuk cetak sejarah, Malaysia sibuk ungkit sejarah. Di Malaysia, kalendernya masih tahun 2022 mungkinnya. Indonesia menatap masa depan, Malaysia menatap masa lalu. Sabar ya bang. Kalau cuma jadi penonton aja. Indonesia fokus dengan kemajuan sepak bolanya, sedangkan Malaysia fokus mengenang masa lalu. Kelompok umur yang sama tapi beda tim dan beda pelatih. Malaysia belum bisa melupakan sejarah, masih terbawa mimpi sampai melupakan hari ini dan masa depan, gitu saja terus. Kirain timnasnya doang yang gak maju-maju, ternyata kualitas suporternya juga sama, bahas sejarah mulu. Tanpa adek Malay, King Indo tidak semangat ke Piala Dunia. Standar Malaysia mengalahkan Indonesia sama dengan juara segalaksi. Pantas wakil ASEAN cuman Indonesia, Vietnam dan Thailand, soalnya di Malaysia masih 2022. Dan beginilah komentar warganet Malaysia dengan dua postingan di atas. Kelemahan Indonesia itu ialah Malaysia. Jangan buat malu negara kita lah, cuba steady sikit. Kita sepatutnya support lah jiran kita boleh pergi World Cup, mana tahu ada peluang kita pula pergi. Kau troll buat orang kata kita buat apa? Sedar diri lagi bagus, jangan asik mengutuk jiran. Malaysia tak layak World Cup pun, apa pula World Cup, Asian Cup pun tak lepas. Sudahlah, malas nak bagi tahu yang harimau-harimau melambai tu lucu. Kita hari-hari dok kutuk Konoha. Last Konoha juga lepas World Cup U17. Kita ada apa? Ada telur unta. Entah bila Malaysia akan masuk World Cup. Tahniah Indonesia, bravo. Malulah woi mengungkit kisah silam. Jiran tu dah pun layak secara merit. Ni skuad muda Malaysia layak apa? Main guli adalah. Patutlah Melayu susah nak maju, sebab rasa puas hati gitu je tak nak upgrade diri. Pastu sembang pasal sejarah. Senior Indonesia kelayakan Piala Asia and kelayakan Piala Dunia Round 3. U23 Indonesia semifinal Piala Asia. U17 masuk Piala Dunia tambah 8 besar Piala Asia. Malaysia? Fans Harimau Malaya hanya pandai cakap besar tapi Harimau Malaya tak ada pencapaian, tak ada pembuktian. Terbaik Indonesia kerana layak. Pemain-pemain Indonesia benar-benar bermain demi negara. Masing-masing berebut menempatkan diri bermain antara yang terbaik untuk negaranya. Boleh kita lihat skill perseorangan setiap pemain mantap. Manakala Malaysia bila bermain untuk negara dah macam bintang. Kualiti. Terima hakikat Indonesia jauh lebih maju dari kita. Patut kita ambil contoh macam dorang, bukan ungkit sejarah. FAM patut berasa malu dengan pencapaian Sang Garuda. Kena renung semula apa yang mereka buat selama ni untuk kemajuan bola sepak negara. Pasukan-pasukan jiran terbukti lebih ke depan. Tak ada guna kita bermegah dengan liga domestik, tapi pasukan kebangsaan tenggelam timbul. Peminat nak prestasi yang lebih mantap dan dapat dibangga. Jangan biarkan impian peminat yang nak sangat tim Harimau Malaya layak ke World Cup terus tinggal angan-angan. Kita kutuk-kutuk dorang, tapi dorang dah jauh tinggalkan kita dari sudut kemajuan bola sepak. Mungkin sukan lain pun sama, dorang pelan-pelan akan maju, sedangkan kita masih di takuk yang sama.
tak ada kemajuan pun. Tak tahu kat mana silapnya. Kutuk-kutuk IQ dorang rendah pun mampu dorang pergi jauh. Beza file dengan Malaysia. Semangat berjuang bermain buat negara tercinta. Pemain Malaysia tidak semua berjiwa seperti ini. Main kerana? Tengoklah macam tu, Indonesia pun sudah ke World Cup kelayakan. Apalah macam FAM ni, banyak belajar. Padu, perkembangan bola sepak Indonesia dah jauh meninggalkan kita. Tatkala kita masih di level ASEAN, mereka sudah menewaskan pasukan yang bermain di World Cup dan salah satu dari gergasi Asia. Realitianya bola sepak Indonesia lebih maju dari Malaysia. Tahniah, benda kena akui, dari remaja sampai ke senior mereka sekarang tengah perform dan makin menjadi. Sekarang U17 mereka cipta sejarah ke Piala Dunia. Budak-budak kita nak dibandingkan dengan mereka ni jauh lagi ketinggalan. Jiwa patriotik mereka melebihi segalanya. Ya, dalam kilasan perjalanan Piala Asia U17 2025, ada 3 negara ASEAN yang lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025, yaitu Thailand sebagai juara grup A, Vietnam sebagai terbaik kedua dan Indonesia sebagai terbaik ketiga. Sedangkan Malaysia U17 saat itu berada di grup H bersama Uni Emirat Arab, Libanon dan Laos. Namun Libanon mundur dari persaingan karena pergolakan. Sehingga di grup H, hanya ada 3 negara yang bersaing. Saat melawan Uni Emirat Arab, Malaysia kalah 2-0. Kemudian ketika melawan Laos yang menjadi tuan rumah saat itu, Malaysia U17 hanya bermain imbang 2-2. Sehingga Malaysia U17 hanya memperoleh 1 poin. Hasilnya mereka tak memperoleh poin cukup untuk bersaing dalam 5 tim terbaik selain 10 juara grup. Diketahui ada 10 juara grup ditambah 5 tim terbaik yang lolos ke Piala Asia U17 2025. Sehingga karena dengan modal 1 poin saja, Malaysia U17 tersingkir dari 9 runner-up grup lainnya dan tidak lolos ke Piala Asia U17 2025. Padahal saat itu, skuad Harimau Malaya U17 dibesut oleh pelatih berkelas asal Spanyol Javier Jorda Ribera. Kemudian Harimau Muda pun diperkuat oleh pemain-pemain terbaik dari Akademi AMD dan JDT. Namun mereka malah tersingkir secara menyakitkan, dengan hasil sekali kalah dan sekali imbang dan hanya meraih 1 poin. Sehingga mereka kini hanya melihat timnas Indonesia U17 berjuang untuk menembus putaran final Piala Asia U17 2025, dan sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U17. Namun demikian sebagian fansnya berusaha untuk menghibur diri dikala Indonesia U17 bergerak maju. Mereka mulai membuka kembali file-file sejarah masa lampau akan kegemilangan pasukan mudanya. Tapi faktanya tidak membuat timnas mudanya ikut berkompetisi dalam Piala Asia 2025 maupun Piala Dunia U17. Memang betul ada istilah jangan melupakan sejarah. Tetapi sejarah itu dijadikan sebagai pelecut semangat untuk berbenah dan memperbaiki diri, memperbaiki tim dan mendidik potensi-potensi muda. Bukan menjadikan itu sebagai romantisme yang terus membuai hingga terlena, apalagi sampai mengklaim bahwa ada peran negaranya sehingga Indonesia bisa ke Piala Dunia. Padahal dalam suatu kompetisi, menang, imbang ataupun kalah, itu adalah sesuatu yang wajar. Dan pembenahan suatu tim bukan karena di saat kalah saja, tetapi di saat menang ataupun imbang, hal tersebut juga tetap dijadikan pemicu untuk meningkatkan kemampuan tim. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai, jangan lupa tetap dukung timnas Indonesia U17. Dan dengan segenap kekuatan yang ada, kita doakan semoga pasukan Garuda Muda bisa mengukir kembali prestasi yang membanggakan bangsa dan negara.